Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, Ustaz Dr. Haji Bambang Sutioso, Ustaz Dr. Andes Haji Arif beserta jajaran pengurus Dewan Masjid Indonesia se-Masjid Harjo, serta para takmir dan jamaah masjid se-Masjid Harjo yang alhamdulillah Allah pertemukan kita semua di majelis yang mulia ini. Bapak-bapak yang berbahagia, salah satu kewajiban kita atas nikmat yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Karena setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Alasan yang pertama adalah kita semua hidup di zaman penuh fitnah, penuh ujian dan cobaan dari Allah. Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah fitnah syahwat melalui media-media sosial kita, dan yang kedua adalah fitnah syubhat, yaitu banyak tawaran tentang cara beragama yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga kita pun juga harus bisa memilih bagaimana beragama yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bapak jamaah yang berbahagia, maka di zaman kita sekarang ini, kata Nabi SAW, seperti kita melakukan ketaatan itu memegang bara api, tentu harus dengan sungguh-sungguh kekuatan yang kuat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi al-qabidi ala al-jamri. Orang yang memegang agamanya, orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan seperti memegang bara api. Sehingga sudah tepat apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Bambang, dalam pembukaan tadi, bagaimana kita memilih pemimpin, orang yang suka memakmurkan masjid. Kata kita meyakini bahwa dia juga ketika memimpin akan menjadikan itu sebagai amal soleh dan amal jariyahnya. Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita perlu untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, bahwa pemurtadan itu masih berlangsung saat ini. Nah, bahkan yang kita menyaksikan, saudara-saudari kita dengan berbagai tawarannya mau pindah ke agama lain. Dulu mungkin bapak-bapak pernah mendengar Islam, kemudian ada penawaran makanan, kemudian minuman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dia mau murtad atau pindah agama. Kemarin kami melakukan safari dakwah di daerah Pracimantoro, di Wonogiri, dan juga di daerah Girisubo, di Sombanyu. Nah, para pengurus masjidnya bercerita bahwa di sini dulu termasuk
target kristenisasi. Nah, di daerah tersebut di tahun 70-an itu sulit untuk mendapatkan air. Nah, orang-orang non-muslim biasanya menawarkan ya, tangki air. Nah, kemudian menawarkan pendidikan kesehatan sehingga saudara-saudara kita yang tidak kuat imannya pindah agama karena faktor materi. Dan ini juga masih berlangsung sampai dengan saat ini. Bahkan orang tua kita bercerita bahwasanya jumlah kaum muslimin di awal-awal kemerdekaan itu sekitar 95%. Namun saat ini tinggal 80-an%. Artinya masih tetap berlangsung orang-orang yang ingin memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai sarananya. Bapak dan jemaah yang berbahagia. Nah, kemudian alasan yang ketiga mengapa kita perlu istiqomah dalam amal soleh adalah amal soleh ini, ketaatan ini sangat erat hubungannya dengan hati-hati kita. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, innama sumiyal qalbu min taqallubihi, yang namanya hati mudah dibolak-balikan oleh Allah. Maka kita berusaha memohon kepada Allah agar hati ini senantiasa didekatkan dengan ketaatan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari inilah kemudian para ulama kita menjelaskan ada setidaknya 7 kiat agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah di pembukaan pengajian rutin kita 15-an dimulai dengan tilawatul Quran, yang kita bisa mentadabburi, menghayati ya, makna dari bacaan Al-Quran yang dibacakan tadi. Nah, sehingga kita berharap kita semua ketika membaca Al-Quran tidak sekedar hanya target yang membaca Al-Quran, namun ada sesuatu yang memberikan pengaruh dalam keimanan dan ketaatan ya, yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Bambang, agar kualitas dan kuantitas ya kita, ketaatan kita senantiasa bertambah. Nah, karena Al-Quran ini kata para ulama kita, dia adalah al-wasilatul ula lis-sabat, sarana yang utama agar kita istiqomah dalam ketaatan. Karena Al-Quran ini adalah hablullahil matin, tali yang amat kokoh yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Tidak ada yang paling kokoh yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Al-Quran. Nah, dan Al-Quran juga sebagai nurul mubin, sebagai cahaya yang menuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Man tamassaka bihi masallallah, kata para ulama kita, barang siapa yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quran dalam kesehariannya, niscaya Allah akan menjaganya. Wa manittabahu anjahullah, dan barang siapa yang kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut, niscaya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, dan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, niscaya Allah akan menunjukkan baginya, bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, jalan yang lurus, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Maka ini yang harus senantiasa kita jaga, kedekatan dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mentadabburinya, menghayatinya, makna yang terkandung melalui para
tafsir terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, dan juga kita berusaha untuk mengamalkan dan kita menebarkan nilai-nilai Al-Quran ini mulai dari keluarga kita, ya, di lingkungan masjid kita, di masyarakat kita, yang mudah-mudahan bi'ah lingkungan ini adalah lingkungan yang dihiasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini sarana yang pertama agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sarana yang kedua adalah hendaknya kita tetap komitmen dengan amal-amal soleh yang bisa biasa kita kerjakan saat ini. Dan sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27, kata Allah Ta'ala, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan hamba-hambanya yang istiqomah dalam amal ketaatan dengan al-qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Nah, para ulama tafsir kita menjelaskan, di antaranya Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang ulama tafsir di zaman tabi'in, muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, ya, ahli tafsirnya para sahabat Nabi. Nah, menafsirkan makna al-qaul tsabit, kata beliau rahimahullah, "Ammal hayatud dunya fayusabbituhum bil khairi wal amal saleh." Adapun di dunia, maka Allah akan mengistiqomahkan hamba-hambanya dalam amal ketaatan, yaitu amal saleh dan amal kebaikannya senantiasa dijaga. Maka bagi kita yang sudah merasakan nikmat sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid kita, di Masjid Al-Ikhwan, kemudian di Masjid Ukhuwah Islamiyah, dan masjid-masjid seperti ini, mari kita terus hidupkan semangat sholat 5 waktu berjamaah. Nah, kita ajak tetangga kita, ya, anak-anak kita, maksudnya yang laki-laki, agar amal ketaatan ini senantiasa terjaga, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan pun juga dalam keadaan kita melakukan amal ketaatan. Demikian pula juga zikir sesudah sholat kita, ya, sesudah sholat sunnah, sesudah sholat 5 waktu kita lanjutkan dengan zikir-zikir sesudah sholat. Jangan lupa kita pun juga menjaga sholat-sholat sunnah rawatib. Ada salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofia, bercerita bahwa ketika aku mendengar Nabi berwasiat untuk menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkadah, dijamin akan dibangunkan baitan fil jannah, rumah di surga, maka sejak itu saya tidak pernah meninggalkan, ya, sholat sunnah rawatib muakkadah yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, yang kata Nabi SAW pahalanya lebih baik daripada kita memiliki dunia seisinya. Dan sholat sunnah qabliyah subuh ini bisa kita qadha, bisa diganti kalau misalkan kita belum sempat menunaikan sholat sunnah qabliyah subuh, sedangkan di masjid kita sudah iqomah. Nah, misalkan kita lagi duduk di rumah, ternyata sudah iqomah di Masjid Al-Ikhwan. Nah, sebaiknya langsung setelah duduk kita langsung ke masjid, kemudian menunaikan sholat subuh berjamaah. Nah, baru setelah sholat subuh berjamaah boleh kita mengqadhanya setelah itu, atau misalkan di waktu duha. Karena Nabi SAW pernah setelah peperangan, nah, beliau dan para sahabatnya mau balik ke kota Madinah, kecapean, nah, karena sudah larut malam, menugaskan salah seorang sahabat untuk berjaga, nanti kalau waktu subuh telah tiba tolong dibangunkan. Ternyata sang sahabat itu
ketiduran dan Nabi beserta para sahabatnya bangun ya setelah waktu duha. Ya, kalau kita ya kurang lebih 1,5 jam setelah waktu subuh. Nah, karena baru-baru di waktu duha kemudian Nabi ya segera berwudu, kemudian menunaikan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh, baru setelah itu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Nah, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur yang kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, itulah 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkadah yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW. Kita pun juga boleh mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Kita berwudu masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian juga sholat sunnah qobliyah, sholat fardu itu pun juga dibolehkan. Misalkan di waktu asar kita datang ke sini, masih 5 menit lagi iqamah. Nah, kita sholat sunnah tahiyatul masjid dan boleh kita juga barengkan niatnya dengan sholat sunnah qobliyah sholat asar. Nah, para ulama fikih kita menjelaskan boleh menggabungkan niat selama status hukumnya adalah sama. Contohnya kemarin tanggal 12 Januari kemarin hari Senin. Nah, itu kan bertepatan dengan tanggal 12 Rajab. Nah, tanggal 13 Rajab. Maka kita bisa menggabungkan sholat sunnah puasa sunnah hari Senin, niatkan juga puasa sunnah Ayyamul Bid di tanggal 13 ya bulan Hijriyahnya. Nah, itu boleh. Nah, bahkan kalau misalkan bertepatan di bulan Syawal, kita belum menggenapkan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Nah, pas kita misalkan bertepatan dengan tanggal 13 Syawal dan di hari Kamis misalkan, kita bisa menggabungkan 3 puasa sunnah hari Kamis, siapkan juga puasa sunnah di 6 hari bulan Syawal dan juga puasa sunnah Ayyamul Bidnya itu. Nah, ini dibolehkan dan mudah-mudahan 3 pahala puasa sunnah itu bisa kita dapatkan. Termasuk juga kita hendaknya mengistiqomahkan zikir pagi dan zikir sore kita, karena banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW kalau kita berzikir pagi dan zikir sore. Nah, zikir pagi itu mulainya kapan? Mulainya sesudah subuh dan boleh kita kerjakan juga di waktu duha. Nah, termasuk juga zikir sore. Zikir sore itu mulainya pada asar dan boleh juga kalau misalnya kita nggak sempat pada asar, ya pada maghrib atau pada isya misalkan kita baca juga tidak mengapa. Nah, ini yang harus dibiasakan karena banyak sekali di antaranya adalah untuk menjaga kita agar tidak kena santet atau kena guna-guna atau diganggu jin. Salah satu wikoyahnya yang menjaga kita, melindungi kita adalah zikir pagi dan sore kita. Karena di zikir pagi dan sore itu kan kita membaca ayat kursi. Ayat yang paling agung kata Nabi SAW adalah ayat kursi. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Nah, makanya para peruqyah syar'iyyah yang mengobati kena gangguan jin itu biasanya salah satu ya ayat dan surat andalannya ya ayat kursi atau surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau beberapa ayat terakhir di surat Al-Baqarah atau misalkan Quran surat Al-Jin dan yang semisalnya. Karena jelas setan itu, jin itu akan takut dengan bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh peruqyah. Nah, jin itu takut, bahkan selevel Imam Ahmad pun mau meruqyah ya, salah seorang jamaahnya baru dibawakan sendalnya Imam Ahmad, jinnya pun juga sudah kabur. Nah, ini juga pentingnya kita menjaga
agar ya amal kebaikan, amal soleh kita tujuannya ya ada benteng yang membentengi ya dari ya gangguan jin atau setan. Nah ini amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang sudah kita rutinkan harus kita jaga. Kapan berakhirnya? Berakhirnya kalau Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua, dan semoga diwafatkan sesuai dengan keistiqomahan kita dalam ketaatan. Nah, kalau bapak-bapak pernah yang mendengar di berita, di media, ada yang sedang sholat kemudian meninggal dunia pada saat sujud, atau yang sedang berkhutbah meninggal dunia, atau yang sedang membaca Al-Quran meninggal dunia, sedang sholat sunnah meninggal dunia, atau ada yang sedang sholat pahit meninggal dunia karena kebiasaannya. Kemudian dan dia ketika berdoa di waktu-waktu mustajab dia memohon kepada Allah, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini penting bagi kita karena kita semua yang hadir mayoritas sudah ada yang di atas 40, ada yang di atas 50, bahkan mungkin ada di atas 60, 70. Maka sudah saatnya kita menyiapkan bekal sesuatu yang pasti kita semua mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu mengalami kematian. Nah ini sesuatu yang pasti, tinggal ya masing-masing dari kita menunggu waktu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia. Nah ini yang kedua, bagaimana kita konsisten terhadap amal soleh dan amal kebaikan yang sudah biasa kita kerjakan. Nah memang tantangannya adalah ada kadang turun, kadang semangat. Nah bagaimana konsistensi ini harus kita jaga. Nah endurance, ketahanan kita dalam istiqomahan beramal soleh dan berbuat kebaikan ini harus senantiasa kita pegang kuat-kuat. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita pun juga mempelajari kisah para nabi, kisah para rasul untuk mengambil pelajaran bagaimana sosok Nabi Yusuf yang sudah dibukakan segala pintu perzinahan, namun beliau tetap bisa menghindari perzinahan tersebut sehingga Allah jadikan sebagai hamba pilihannya, salah seorang nabi, Nabiullah itu. Nah, ya di zaman kita sekarang juga fitnah wanita ini begitu besar gitu. Nah, yang bahkan kami mendapatkan cerita dari yang beberapa ustaz, ada yang berumroh bareng ternyata pacaran gitu. Jadi jalan-jalannya ke Mekah dan Madinah. Nah itu ada yang sampai berani bukan suami istri umroh bareng. Nah kemudian ke Mekah ya ke Madinah. Nah ini fitnahnya. Termasuk juga beberapa ustaz itu ya ketika dia memimpin umroh. Nah salah satu fitnahnya adalah ya jamaah umroh khususnya yang belum bersuami atau suaminya telah tiada atau yang sudah pisah dengan suami atau statusnya janda, maka ini pun juga menjadi ujian bagi ya laki-laki. Karena kata Nabi SAW, salah satu ujian yang paling berat dari Bani Israel adalah ujiannya para wanita, dan kita pun di zaman ini juga salah satu ujian yang berat adalah ujian dari para wanita. Nah, bagaimana dengan mempelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kalau kita bersabar mampu untuk menghindarinya, maka mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan pahala yang besar. Nah, karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelum beliau yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nutsabbita bihi fu'adak. Kami telah kisahkan kepada wahai Muhammad
kisah para nabi, para rasul untuk mengokohkan keimananmu, untuk mengokohkan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang mendapatkan bimbingan wahyu, yang maksud terjaga dari dosa-dosa aja masih diperintahkan oleh Allah untuk membaca kisah para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang terdapat di dalam Al-Quran. Wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan beliau yang menyebarkan kepada kita. Nah, tetap diminta oleh Allah membaca kisah para nabi dan para rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai umatnya lebih layak, lebih harus menjadikan motivasi untuk membaca kisah para nabi dan para rasul. Nah, misalkan kita di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, ada beberapa kisah yang disebutkan di situ yang bisa kita ambil pelajaran ibrahnya. Yang pertama adalah ternyata pemuda-pemuda itu yang istimewa adalah ketika dalam ketaatan kepada Allah. Karena ada slogan atau ada yang beredar di masyarakat itu muda itu foya-foya, boleh berbuat seenaknya. Nah, baru ketika tua bertobat. Belum tentu mendapatkan masa tua. Bisa jadi ketika berbuat foya-foya atau bermaksiat itu masih muda sudah meninggal dunia. Nah, yang istimewa adalah pemuda Ashabul Kahfi. Mereka masih pemuda namun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana seorang Nabi ulul azmi namun mau rendah hati untuk belajar kepada nabi yang lain yang dalam ilmu itu Nabi Musa tidak memilikinya. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana kisah nanti di akhir zaman. Ada kaum Ya'juj wa Ma'juj yang tingkat daya rusaknya itu sangat besar. Nah, apalagi nanti ketika Dajjal datang ke tempat bumi ini yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai Roh. Dan Dajjal ini diizinkan oleh Allah punya kemampuan untuk mendatangkan hujan, negeri yang kering bisa menjadi makmur, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bisa mendatangkan buah-buahan. Nah, itu fitnahnya Dajjal. Sehingga kata Nabi SAW, ketika ada Dajjal, kita semua berusaha untuk menghindarinya. Karena ada orang-orang soleh yang mencoba menghadang Dajjal ini justru menjadi pengikutnya. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW sebelum salam minta 4 perlindungan dari fitnah. Di antaranya adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih itu kata para ulama bahasa kita namanya suka berdusta, suka berbohong. Makanya Dajjal yang suka berbohong, suka berdusta. Nah, Bapak yang berbahagia. Nah, ini yang ketiga, bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu, kita harus bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Bukan sekedar ini hanya kisah. Nah, karena kisah-kisah Al-Quran itu kisah-kisah terbaik, kisah-kisah yang benar, tidak ada bohongnya, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah adalah dengan cara kita berdoa agar diberikan istiqomahan dalam ketaatan. Makanya ada beberapa doa yang di dalam Al-Quran yang kita dianjurkan untuk memperbanyak ketika berdoa. Di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai kami, jangan palingkan hati kami, keimanan kami setelah Engkau beri petunjuk. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Wahai Rabb kami,
berilah kami kesabaran dan kokohkanlah kami dalam ketaatan kepadamu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, salah satu yang banyak dibaca oleh Nabi dalam berdoa agar diberikan keistiqomahan dalam ketaatan, yaitu dengan doa ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati ini untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Nah, Nabi yang sudah imannya dijaga oleh Allah saja masih memohon kepada Allah agar diistiqomahkan dalam ketaatan. Maka tentu kita sebagai umatnya yang lemah iman kita, maka kita lebih membutuhkan ketika berdoa, kita iringi, kita sisipi dengan doa-doa untuk dikuatkan dalam keimanan, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sarana yang kelima agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan adalah dengan bermuhasabah, dengan berintrospeksi diri. Allati tuhyil qalba bil khaufi wal raja wal mahabbah. Senantiasa kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa, yang benar adalah kita segera bertobat, memohon ampun kepada Allah, tidak menunda-nundanya. Makanya Nabi SAW setiap hari itu beliau paling sedikit 100 kali berdoa astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu seperti yang terdapat di dalam zikir pagi dan petang. Nah, tentu kita harus lebih banyak lagi untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari. Tidak karena kita banyak berbuat dosa dan berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ketika kita berbuat dosa dan maksiat, tidak menunda-nunda kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Kata para ulama kita, ada dua manfaat ketika kita memperbanyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang pertama adalah agar Allah menutupi aib kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di dunia di hadapan manusia. Kemudian yang kedua adalah dengan taubat dan istighfar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan kesalahan kita, sekaligus juga mengangkat derajat keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua juga harus menumbuhkan ar-raja, menumbuhkan rasa harap yang besar ketika kita berbuat kebaikan atau amal ketaatan. Misalkan kita keluar ke jalan ini, lihat ada duri di jalan, atau ada beling di jalan, atau ada paku di jalan. Nah, ya kita singkirkan agar tidak melukai orang yang lewat. Nah, termasuk juga gangguan-gangguan yang lainnya, maka kita berusaha untuk menyingkirkannya. Nah, amal-amal ibadah, amal soleh sekecil apapun kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ridho dan menerima pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Dan tentu semangat kita menumbuhkan rasa takut ketika hendak berbuat dosa atau maksiat, menumbuhkan semangat berbuat amal kebaikan, amal ketaatan. Tentu motor penggerak utamanya adalah al-mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita yang besar kepada Allah, sehingga dorongan berbuat kebaikan, dorongan mencegah dari hal-hal yang tidak baik itu tumbuh karena apa? Rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian sarana yang keenam agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan adalah hendaknya kita semua turut berperan dalam dakwah, dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan kita. Karena kata para ulama kita, an-nafsu illam taharrat ta'nas. Jiwa itu kalau tidak digerakkan pasti akan rusak. Makanya semua orang itu sebenarnya menggerakkan jiwanya. Yang punya harta berlebih, orang kaya, pemuda sukses dalam karir, kalau dia tidak menggerakkan jiwanya untuk berangkat ke masjid, untuk bersedekah, berinfak, berzakat, maka yang terjadi adalah mendatangi klub-klub malam, di
diskotik, kemudian jajan wanita, karena dia butuh ada sarana menggerakkan jiwanya. Nah, bagi kita yang sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya di masjid, nikmatnya bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, nah maka kita gerakkan jiwa kita itu ke arah ya, amal-amal kebaikan. Dan dakwah itu adalah wadifatul rasul, adalah tugas pokok utama Nabi dan para Rasul Allah hadirkan di muka bumi ini adalah untuk berdakwah, untuk menebarkan nilai-nilai keimanan, menebarkan nilai-nilai yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sarana agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan adalah mari kita berkomunikasi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menguatkan keimanan ketaatan kita. Dan itu juga nasihat dari Ustaz kita Ustaz Bambang di pembukaan tadi ya, mari memperbanyak kualitas dan kuantitas jamaah kita, takmir kita, pengurus Dewan Masjid Indonesia kita. Karena apa? Kata Nabi SAW disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa kita mau berteman dekat, bersahabat, berteman akrab. Dan ini harus kita pilih orang-orang yang kalau ketemu kita semangat berbuat kebaikan, kalau ketemu keimanan kita itu meningkat. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau imannya lemah, ya ketemu Nabi aja udah semangat lagi dalam berbuat amal ketaatan. Maka masing-masing dari kita harus memilih sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bisa menguatkan keimanan kita. Demikian yang bisa